Shalom, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga dan melindungi kita hingga sampai saat ini kita dapat beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah doa 10 hari di hari kedua. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita merindukan kuasa Roh Kudus-Nya untuk hadir tengah-tengah kita, menjamah kehidupan kita. Kita mau angkat pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Jamahlah kami ya Tuhan Yesus, karena kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau kembali datang mengumpulkan kami ya Tuhan, untuk beribadah kepadamu. Sucikan kami Bapa, ampuni kami, sehingga kami layak untuk menghadap Engkau ya Tuhan, memandang wajah-Mu untuk menaikkan setiap pujian dan pengagungan kami. Kami rindu memuji-Mu, kami rindu menyembah Engkau ya Tuhan di dalam roh dan kebenaran.
Kami rindu kuasa-Mu mengurapi kami semuanya. Bapa di surga, kami memohon kiranya Engkau ya Tuhan hadir di tempat ini ya Tuhan, di mana kami beribadah. Kami rindu ya Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai pada penghabisannya. Setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau siapkan untuk melayani sepanjang ibadah kami. Hamba-Mu yang bermain musik, hamba-Mu yang memimpin puji-pujian, hamba-Mu yang berdoa, terlebih lagi hamba-Mu Bapa yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau yang mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ya Tuhan setiap pelayanan kami semuanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, agar pelayanan kami juga semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menyukakan hati Bapa. Bapa di dalam surga, kami mohon kepadamu kiranya Engkau yang melingkupi kami, mengelilingi kami dengan para malaikat-Mu, agar tidak ada kuasa kegelapan, iblis yang jahat mengganggu selama kami beribadah. Terima kasih Bapa di surga, kami siap ya Tuhan memulai ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Haleluya, amin. Kuasa Roh Kudusnya senantiasa kita rindukan, karena kita rindu Allah bekerja di dalam kehidupan kita, memulihkan seluruh kehidupan kita. Kita mau angkat pujian Allah Roh Kudus. Penuhi kami
Kristus. Mari kita mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Izinkan Roh-Nya bekerja di dalam kehidupan kita. Rindukan hadirat-Nya sehingga kita dijamah oleh kuasa-Nya. Kita dipulihkan, kita disucikan, sehingga kekuatan dari kuasa Roh Kudus nantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan, haleluya. Kita menyembah Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, kami menyembah Engkau Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau angkat pujian. Gerakan Allah, mulailah. Saatnya kita akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita sehingga kita menjadi tanah yang subur, seperti tanah yang subur ketika benih firman itu
tanamkan kepada kita, kita dapat bertumbuh, berakar, menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau angkat pujian seperti rusa yang haus. Rindu aliran sungaimu.
Bapa di dalam surga, kami selalu rindu ya Tuhan kepadamu. Kami selalu rindu Engkau mendekap seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kau memeluk kami, Kau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tidak mampu ya Tuhan untuk berjalan sendirian. Kami membutuhkan Engkau mengajar-ngajari kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau merendahkan diri kami. Kami ingin mendengarkan suara-Mu melalui setiap firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami mohon kiranya Engkau yang menolong kami, agar setiap benih firman yang akan ditaburkan saat ini ya Tuhan, itu dapat tertanam di dalam kehidupan kami. Kami rindu menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu juga ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga kami juga menjadi saksi dari firman-Mu. Penuhi kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu, kuasa firman-Mu, agar kehidupan kami ya Tuhan nantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami membawakan hamba-Mu, Pendeta Susi, yang akan Kau pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau lah yang terlebih dahulu berbicara kepadanya. Biarlah itu, firman Tuhan itu boleh dibagikan kepada kami semua, yang membuat kami ya Tuhan Yesus berjalan di dalam kebenaran, yang menjadikan firman Tuhan itu menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan sudah ada ya Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu, Pendeta Susi yang akan memberitakan firman-Mu. Dan kami siap ya Tuhan mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau hari ini saya berharap semua menjalankan puasa dan beroleh kekuatan dari Tuhan untuk menjalankannya. Dan kita bukan hanya sekedar berlapar atau berhaus, tapi kita dalam puasa ini kita merasakan mengosongkan diri kita untuk supaya Tuhan berkenan memenuhi Roh Kudus dengan Roh Kudus. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai 13. Kisah Rasul 2, ayat pertama sampai 13. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini?
Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Pentakosta adalah tanda dimulainya pembangunan bait Allah yang baru, di mana Tuhan Yesus saat ia datang ke dunia memberitakan tentang kerajaan Allah dan menyerukan agar manusia bertobat serta percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus karena kematian dan kebangkitannya membuktikan bahwa Dia yang berkuasa atas segalanya dan alam maut tidak menguasainya. Tuhan Yesus pada kedatangannya yang pertama menjadi pondasi yang kokoh, pondasi yang sangat kuat dalam pembangunan bait Allah atau rumah rohani yang berkenan kepada Allah. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ketika para murid begitu terpesona melihat kemegahan gedung-gedung bait suci, betapa kokohnya batu-batu yang membentuk gedung-gedung itu, Tuhan Yesus justru berkata bahwa gedung-gedung itu akan diruntuhkan. Bahkan tidak ada satupun batu yang bertindih dengan batu yang lain. Tuhan Yesus dengan terus terang berkata, ia tidak berkenan kepada bait suci yang dibanggakan atau yang dikagumi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sesungguhnya bait suci yang mereka lihat itu adalah gambaran dari Babel yang diruntuhkan oleh Tuhan. Di mana sesungguhnya Tuhan tidak berkenan kepada ibadah manusia yang tidak tunduk kepada Tuhan. Dalam bait suci itulah ada orang-orang yang merasa paling tahu tentang Allah, orang yang merasa paling benar, bahkan dia merasa paling baik, lebih baik dari Tuhan itu sendiri. Tetapi pada kenyataan, di dalam bait suci itu tinggal orang-orang yang begitu membenci Tuhan Yesus, menolak Tuhan Yesus, bahkan sampai menyeret Tuhan Yesus ke pengadilan, menyiksanya, mencacinya, mencemoohnya, dan menyalibkannya sampai mati. Tuhan Yesus tidak berkenan kepada gedung-gedung bait suci yang megah itu. Karena di dalamnya ada perdagangan, ada bisnis. Bahkan Tuhan Yesus berkata, bait Allah, bait suci itu telah mereka ubah menjadi sarang penyamun. Dan Tuhan Yesus begitu marahnya kepada mereka yang telah membuat tempat bait suci itu menjadi tempat bisnis dan mengobrak-abriknya. Dan ketika orang-orang itu merasa marah kepada Tuhan Yesus katakan, rombak bait suci ini dan aku akan mendirikannya kembali dalam tempo 3 hari. Yang dimaksudkan di situ 3 hari adalah kematian dan kebangkitannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti orang-orang Babel yang dikacaukan bahasanya, sehingga satu sama lain tidak bisa memahami, sehingga akhirnya mereka menjadi berpisah. Demikianlah kita lihat gambaran dari batu-batu di bait Allah yang dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Tidak akan ada satupun batu yang bertindih. Demikian juga saudara di dalam pembangunan bait Allah yang baru, ya, bangunan rohani yang berkenan kepada Allah, yaitu yang sering saya katakan sebagai gereja yang Tuhan Yesus bangun, tidak akan dapat didirikan jika di sana masih ada umat Tuhan yang tidak mengerti rencana Tuhan, tidak mengerti kehendak Tuhan atas gerejanya, tidak tunduk kepada pimpinan Tuhan. Dia akan menjadi batu sandungan dan bukan batu hidup. Dia tidak akan bisa dipakai untuk pembangunan rumah Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Pencurahan Roh Kudus ditandai dengan bahasa lidah atau bahasa asing. Orang-orang yang berbahasa asing, yang berasal dari berbagai bangsa, ya,
mendengar bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang berasal dari Galilea itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Walaupun ada orang yang mungkin tidak di dalamnya tidak ada hati yang baik, saudara, sehingga dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan para murid, sehingga mereka mendengarnya sebagai orang yang mabuk saja, ya. Nah, orang-orang itu mengenali bahwa ini tidak mungkin orang-orang ini bisa menguasai begitu banyak bahasa. Ya, bayangkan di situ ada orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, orang Kreta, orang Arab, itu berbagai-bagai bahasa, dan semua orang-orang yang berasal dari berbagai-bagai bahasa itu, berbagai-bagai bangsa itu boleh mendengar hal yang sama diucapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang berbahasa asing, yang berbahasa lidah. Mereka mendengar. Apa yang mereka dengar? Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, mereka semua berbicara tentang perbuatan Allah yang besar. Apakah perbuatan Allah yang besar itu, saudara? Kita bisa melihatnya dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan, perhatikan ini, perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan, perbuatan besar yang Tuhan Allah kita lakukan adalah yang pertama memanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Seperti Allah memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir yang gelap menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah, demikianlah Tuhan memanggil kita keluar dari kegelapan, yaitu kerajaan maut, kuasa maut, kepada terangnya yang ajaib, kepada hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kedua, perbuatan Allah yang besar yang dilakukannya kepada manusia adalah panggilan Allah kepada kita supaya kita boleh menjadi umat Tuhan. Umat Tuhan itu apa? Yaitu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi perbuatan besar Tuhan yang dikerjakan di dalam kita adalah menjadikan kita umat kepunyaan Allah sendiri. Dan hal yang ketiga, perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah kepada kita, kita boleh menjadi umat yang senantiasa beroleh belas kasihan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ketika kita merasa beban kehidupan kita, perjalanan kita seperti mengalami kesulitan, Tuhan tidak akan tinggalkan. Tuhan pasti berbelas kasihan kepada kita dan menolong kepada kita. Ketika kita berusaha memahami kehendaknya, namun tidak juga bisa memahami, dan kita terus berusaha, Tuhan pun berbelas kasihan. Dia akan mengajari kita, sehingga kita boleh semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan demikian, kita menjadi seorang yang semakin mengasihi Tuhan. Itulah perbuatan besar yang Tuhan perbuat, seperti yang diperkatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah perbuatan besar yang Tuhan lakukan, yang mereka dengar. Oh, Tuhan, saya mendengar Tuhan memanggil saya keluar dari kegelapan. Berarti Tuhan yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menghendaki keselamatan saya. Mereka mendengar. Ya.
Mereka mendengar bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi umat-Nya, menjadi umat yang senantiasa beroleh belas kasihan. Itulah berita Injil, saudara. Ya, nah, saudara, kata memanggil keluar itu juga berarti gereja. Oleh sebab itu ayat ini juga berbicara tentang gereja atau bait suci yang dibangun oleh Allah. Ya, bukan bait suci yang dihancurkan. Ya, sehingga tidak ada satupun batu bertindih dengan batu lain. Bukan. Tetapi pembangunan bait suci, pembangunan bait Allah. Ya, atau rumah rohani yang berkenan kepada Allah. Firman Tuhan katakan, tahukah engkau bahwa engkau adalah bait Allah? Bahwa roh Allah tinggal di dalammu? Inilah yang sedang dikerjakan kepada kita selaku umatnya, kepada kita selaku jemaatnya. Menjadi bagian dari gereja yang Tuhan Yesus bangun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus membuat setiap orang pilihan menjadi satu di dalam tutur kata, yaitu tutur kata firman Tuhan. Ya, setiap orang yang telah mengalami kepenuhan Roh Kudus, dalam tutur katanya ada perubahan. Yang dikatakannya tidak ada lagi kebohongan, yang dikatakannya tidak ada lagi janji-janji palsu, yang dikatakannya tidak ada lagi bujuk rayu yang menyesatkan. Tetapi yang dikatakannya adalah kebenaran. Dia akan berkata-kata dengan bahasa baru. Itulah firman Allah. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 6 dikatakan, 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya, ingat sekali lagi saudara, yang menjadi pondasi dari pembangunan gereja yang Tuhan Yesus bangun adalah Tuhan Yesus sendiri yang telah mati dan bangkit, mengalahkan maut dan kerajaan maut, sehingga ketika ia bangkit, ia memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memiliki kuasa untuk mengalahkan maut dan kerajaan maut. Gereja di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tidak terpisahkan. Roh Kudus yang tinggal dalam gerejanya akan membuat gereja Tuhan berdiri dengan kokoh dan tidak akan dapat digoyahkan oleh apapun juga. Seperti dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja yang Tuhan Yesus bangun, di situ dikatakan alam maut tidak dapat menguasainya. Kita dipanggil untuk menjadi bagian gereja Tuhan Yesus. Roh Kudus yang dicurahkan di hari Pentakosta itu juga masih tersedia untuk kita semua, untuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi batu hidup, supaya kita boleh menjadi bagian di dalam pembangunan rumah rohani yang karena Tuhan Yesus berkenan kepada Allah. Itu saudara harus ingat. Ya. Ketika saudara yang dikasih oleh Tuhan, Babel, ya,
Ketika mereka melakukan pembangunan menara sampai ke langit, itu sama dengan agama ya Tuhan, yang disertai dengan kesombongan. Mereka tidak mau tunduk kepada Allah, tapi mereka mau sampai ke sorga. Ya, saudara. Dan akibatnya apa? Tuhan menjadi marah dan mengacaukan bahasa mereka, sehingga satu dengan yang lain tidak bisa saling mengerti. Namun di hari Pentakosta Tuhan adakan yang sangat berbeda, di mana bangsa-bangsa ini sesungguhnya tidak bisa mengerti satu bahasa dengan yang lainnya, menjadi mengerti oleh bahasa yang Roh Kudus suruh untuk umat Tuhan ucapkan, yaitu bahasa Roh Kudus itu sendiri. Tidak ada yang tidak mengerti. Demikian saudara dalam pembangunan gereja kita. Jika kita selalu berseru kepada Tuhan, memohon agar Roh Kudus memenuhi dan menguasai kita, maka tidak ada satu perbedaan satu dengan yang lain, saudara. Semua mengerti, semua memahami apa yang menjadi firman Allah, apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi rencananya. Sehingga gereja Tuhan semakin satu, tidak lagi terpisah. Tidak sama dengan bait suci yang dihancurkan, tidak ada batu yang bertindih. Tapi kita boleh menjadi batu yang menopang, karena kita menjadi batu hidup, satu dengan yang lain, menopang, dan menjadi satu, menjadi kokoh, tidak terpisahkan. Karena bahasa yang sama. Ya, pengertian, visi, dan misi yang satu membuat kita bekerja bersama-sama, sepakat, seia, sekata, untuk membangun apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan rancangkan. Harus saudara ada di dalam visinya Allah, di dalam misinya Tuhan. Sehingga gereja, yaitu engkau sendiri, demikian juga dengan gereja di mana kita dipersatukan menjadi gereja Tuhan. Itu boleh selalu bekerja dan menghasilkan, bekerja, berkarya, seturut dengan pimpinan Roh Kudus. Dan kita boleh melihat pembangunan yang nyata. Gereja yang tumbuh luar biasa. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Bukan menjadi bangunan yang lebih besar, tetapi yang terutama adalah jiwa-jiwa yang Tuhan tambah-tambahkan. Jiwa-jiwa yang Tuhan selamatkan. Itu harus terjadi dalam gereja kita. Karena kepada kita diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan akan terlepas di dalam kerajaan surga. Begitu besar kuasa itu. Dan kita tahu saudara, kalau Tuhan sudah memberikan kuasanya kepada kita. Seperti murid-murid yang katakan, Tuhan bahkan setan-setan pun tunduk kepada kami oleh karena nama-Mu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari gereja Philadelphia. Gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, tertulis dalam Wahyu 3 ayat 7 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi kamu. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang,
ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menurut Tuhan Yesus, gereja Philadelphia bukanlah gereja yang kuat. Tuhan Yesus mengatakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Ya, tetapi kita melihat mereka adalah jemaat yang taat kepada firman dan tidak menyangkal nama Tuhan. Ini adalah tanda bahwa mereka adalah gereja yang senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Ya, karena kita tidak bisa mengerjakan firman Tuhan jika Roh Kudus tidak ada pada kita. Kita tidak bisa menjadi seorang yang taat kepada firman Allah jika Roh Kudus tidak ada pada kita. Dan juga saudara, kita tidak akan bisa menyangkal nama Tuhan karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Kalau kita menyangkal nama Tuhan, kita sudah jadi Kristus, kita menyangkal Dia, itu tanda bahwa kita tidak ada Roh Kudus, tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Ya, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi jemaat di Philadelphia itu Tuhan katakan, engkau tidak menyangkal aku. Oleh karena mereka tidak menyangkal aku, kita tahu mereka adalah orang yang senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar ya dalam firman Tuhan sebelum-sebelumnya bahwa Roh Kudus akan memimpin kehidupan orang percaya dalam kebenaran. Dan itulah tanda yang terjadi dari dalam jemaat Philadelphia. Ya. Tanda yang dituntun dalam kebenaran, yaitu dengan ketaatan mereka dan mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Selain itu, saudara, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang bekerja dengan giat. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan selalu membuka pintu bagi mereka yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Artinya, segala yang dikerjakan oleh gereja Philadelphia itu dalam pembangunan gereja yang Tuhan Yesus bangun, itu senantiasa berhasil. Mengapa? Karena mereka giat bekerja dan penuh dengan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus senantiasa membuka pintu bagi mereka. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu kita juga perlu mempelajari ini. Kalau kita menjadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka usaha kita, kerinduan kita untuk memberitakan Injil pasti terbuka. Akan ada pelayanan-pelayanan dari gereja kita yang bisa membuat orang datang. Ada pelayanan-pelayanan yang membuat Tuhan Yesus membawa orang untuk masuk. Bahkan di dalam jemaat di Philadelphia, gereja Philadelphia, di situ dikatakan, kita perhatikan ada orang yang mengaku sebagai orang Yahudi, tapi Tuhan Yesus katakan itu jemaah iblis. Orang-orang yang menolak Yesus, orang-orang yang membenci orang Kristen, apa dikatakan? Mereka akan diperintahkan Tuhan untuk datang kepada mereka, yaitu kepada gereja Philadelphia, tersungkur, merendahkan diri, ya, dan mengaku bahwa Tuhan Yesus mengasihi jemaat Philadelphia. Saudara, bayangkan, orang-orang yang membenci kita, justru akan Tuhan buat, datang kau akui bahwa aku mengasihi jemaat Baladewa. Begitu kira-kira. Kenapa? Karena kita menjadi jemaat yang senantiasa tekun bekerja. Bekerja sehati, seia, sekata.
di dalam visi dan misi Tuhan. Tidak menjadi goyah, senantiasa taat. Di dalam doa-doa syafaat kita selalu memohon kuasa Tuhan. Dan Tuhan sanggup untuk menyuruh orang-orang, bahkan orang-orang dari jemaah iblis sekalipun, Tuhan suruh untuk datang kepada kita, tersungkur dan mengaku, Yesus Tuhan bersama dengan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bukti dari pekerjaan yang dilakukan oleh gereja Philadelphia. Pekerjaan yang mereka lakukan bukanlah tanpa halangan rintangan. Ada orang-orang Yahudi yang membenci Tuhan Yesus dan pengikutnya berusaha untuk menghalangi mereka. Bahkan mungkin juga melarang umat Tuhan untuk bekerja dalam pekerjaan Tuhan, dalam ibadah. Ya. Seperti yang dialami Tuhan Yesus, bukanlah tidak mungkin mereka juga mengalami aniaya. Mereka mengalami pengucilan, persekusi, dan lain sebagainya. Tetapi karena mereka penuh Roh Kudus, mereka tetap taat kepada firman Tuhan dan tidak akan mau menyangkal nama Tuhan dari hati dan kehidupan mereka. Inilah juga yang harusnya kita alami sebagai gereja yang ada, gereja Tuhan di akhir zaman. Gereja hendaknya setia, taat, dan tidak menyangkal Tuhan Yesus. Karena kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Meskipun kita tahu kita akan mengalami hambatan, halangan, rintangan, fitnah, keji, dan usaha untuk membuat pekerjaan Tuhan di dalam gereja kita itu kacau, terhalang. Tapi ingat, Tuhan pasti akan selalu buka jalan. Sehingga apa yang kita kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus pasti bisa berhasil dan menghasilkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Jika Ia sudah membuka pintu, maka tidak ada satu pun yang dapat menutupnya. Ya. Siapapun yang menjadi penghalang, Tuhan bisa sanggup ubahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir zaman bukan hanya tantangan dan penderitaan yang harus siap kita hadapi, tetapi juga pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ya, dan mencobai semua yang ada di bumi. Kita baru saja melewati pandemi, dan seluruh dunia mengalami itu, tidak terkecuali kita. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Orang berkata seluruh dunia akan mengalami apa yang disebut krisis ekonomi yang sangat berat. Seluruh negara. Ya, kita masih bersyukur kepada Tuhan, kita masih ada bisa menahan laju inflasi di negara kita. Beberapa negara sudah mengalami kebangkrutan seperti Sri Lanka. Demikian juga Turki yang inflasinya mencapai 70%. Kita masih dikatakan masih bisa mengendalikan inflasi itu. Tapi pada kenyataan, harga-harga semua barang itu serba naik. Bahkan untuk membeli seikat kangkung saja kita harus mengeluarkan uang Rp8.000. Itu kita tidak beli di toko-toko yang ada AC-nya, kita beli di tukang pasar, tukang sayur di jalan. Semua naik. Ya. Telur, kemarin saya suruh beli telur, tolong beli telur. Pulang ngeluh, sudah 15.000 setengah kilo, Kak. Ya, mau bilang apa? Semua serba naik. Ya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, pencobaan ini memang harus terjadi. Kita nggak tahu bentuk lain apa seperti apa. Tapi akan dialami oleh seluruh dunia. Saudara mau tahu seperti apa ya? Saudara tinggal baca apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kedatangannya, menjelang kedatangannya, kesusahan-kesusahan yang terjadi, kelaparan, gempa bumi, peperangan. Ya, dan lain sebagainya. Dan itu tertulis, saudara, di dalam kitab Wahyu juga. Di dalam meterai kita melihat. Itulah kesusahan yang akan dialami seluruh bumi. Di dalam sangkakala juga terlihat apa yang akan terjadi di seluruh bumi.
Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Akan tetapi kita mesti melihat, saudara, kalau itu di bagian meterai, itu berarti itu adalah masa pemeteraian yang luar biasa. Tuhan memeteraikan sebanyak-banyaknya orang. Demikian juga di masa sangkakala. Kalau kita baca bagian sangkakala, itu sebenarnya adalah peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Dengar sangkakala itu, dengar peringatan-peringatannya. Kita harus lebih fokus kepada peringatan daripada segala kesusahan ya melanda seluruh bumi. Kita diingatkan supaya kita jangan menerima hukuman bersama dengan dunia. Sebab pada sangkakala ketujuh, kita tahu itu sudah menjelang, ya, di sangkakala ketujuh akan menjelang Tuhan Yesus datang. Di sanalah kita diangkat, bertemu dengan Tuhan Yesus di udara. Itulah yang harus kita pelajari. Kita dengar, dan kita minta Roh Kudus ajarkan saya, Tuhan, supaya saya tidak salah memahami firman Tuhan. Sehingga saya lebih bersiap-siap menanti-nanti kedatangan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa janji Tuhan kepada gereja Philadelphia? Dalam Wahyu 3 ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ketika dunia itu menjadi ketakutan dengan pencobaan-pencobaan itu, kita tetap tenang. Kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena ada materai dalam kita. Apa materainya? Itulah Roh Kudus. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus sehingga kita boleh memiliki jaminan untuk menerima seluruh janji-janji Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah gereja yang siap senantiasa untuk menanti kedatangan Tuhan. Yang senantiasa berjaga-jaga, berdoa, menjaga hidupnya tetap suci dan kudus. Dan tidak mau sedikit pun diombang-ambingkan dengan bujuk rayu dunia yang seolah-olah mengikat, tetapi di balik itu ada kebinasaan. Orang-orang Kristen akan senantiasa memiliki kedamaian di dalam hatinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya ketika buka puasa sama Cici, dia katakan, dia bersaksi kepada temannya, ya, saya sejak terima Tuhan, hidup saya berbeda. Ya, saudara. Tetapi saya katakan, ya, yang berbeda, memang berbeda. Tapi jangan kau katakan, hidup saya lebih kaya, hidup saya lebih enak. Tidak, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup seperti itu. Tetapi Tuhan janjikan kedamaian dalam hati kita, ketenangan, sehingga kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi khawatir. Orang lain akan melihat kita hidup dengan tentram, dengan damai. Itulah rahasia kekayaan kita yang sesungguhnya. Ya, kalau kita menerima Tuhan, kalau Roh Kudus ada memenuhi kita, ya, saudara yang kekasih, maka kita akan menjadi seperti gereja Philadelphia, tekun menanti-nantikan Tuhan. Manusia banyak yang merasa hidup itu hanya lahir dan mati. Sudah selesai sampai saat itu. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tahu hidup kita bukan hanya dari lahir dan mati, tetapi ada hidup kekal yang menanti. Oleh sebab itu, kita harus berjaga-jaga. Entah hari ini Tuhan Yesus datang, atau nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia. Baik yang sudah meninggal ataupun yang belum meninggal saat Tuhan Yesus datang, kita sama-sama diangkat, kita sama-sama dibawa, kita sama-sama diselamatkan. Ya, saudara. Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali. Dia pergi untuk menyiapkan tempat, namun dia berjanji akan datang kembali. Supaya, kata Tuhan Yesus, di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Kalau saya selalu mendengar firman Tuhan ini, ada satu di dalam hati saya selalu ada perasaan bahagia, perasaan girang.
membayangkan bahwa Tuhan berjanji, di mana Dia ada, di situ aku ada. Itu suatu hal yang membuat saya sukacita, walaupun saya belum bisa membayangkannya dengan tepat, tapi sukacita itu sudah ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Peganglah imanmu, setialah sampai akhir. Karena Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita. Dan Dialah yang akan senantiasa menolong kita. Seperti yang Dia lakukan, menolong kepada gereja Philadelphia. Dia akan menolong gereja di Jalan Baladewa. Dia akan menolong jemaat yang ada di Gebis Baladewa. Agar mereka semua boleh terus bekerja untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Membangun gereja Tuhan. Sehati seiat sekata dalam membangun gereja Tuhan. Sehingga kita boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa. Pertumbuhan gereja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kalau tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kini kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat satu lagu pujian, Tanda-tanda Telah Nyata. Nyatakan kemuliaan-Nya pada
dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tuhan, kiranya kami seperti yang kami mendengar kepada hari ini boleh jadi umat Tuhan, bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, imanat yang agama. Biarlah kami ya Tuhan menjadi umat yang senantiasa taat kepada firman Allah. Dan dalam keadaan apapun kami tidak akan menyangkal Engkau. Terlebih Tuhan, kami tidak akan meninggalkan Engkau. Sebab kami tidak bisa hidup tanpa kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau lebih dari semuanya. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, memohon agar Engkau berkenan mencurahkan Roh Kudus kepada gereja kami. Gereja Betel Injil ketemu di dalam daya Tuhan. Gereja yang sederhana, yang tidak dianggap oleh banyak orang. Yang tidak ada pemegahan, tidak ada pemewahan. Tetapi kami merasakan ya Tuhan, sangat diperlakukan istimewa oleh-Mu. Kami merasakan tuntunan-Mu kepada kami. Pengajaran-Mu supaya kami boleh menjadi umat yang mengasihi Tuhan. Umat yang mengenal Tuhan. Umat yang Tuhan mau selamatkan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa dari gereja kami. Gereja itu akan bertumbuh sesuai dengan apa yang Kau rencanakan. Gereja itu Tuhan akan mengalami kemajuan seperti yang Engkau kehendaki, yaitu pemberitaan Injil sepenuh, pemberitaan Injil yang membawa keselamatan kepada banyak orang. Biarlah kami boleh menjadi bagian dari gerakan Tuhan yang sedang Tuhan adakan dan akan Tuhan kerjakan dalam gereja kami. Biarlah kami boleh menjadi bagian untuk melihat berkesempatan untuk melihat bagaimana karya Tuhan yang besar dinyatakan dalam gereja kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon agar Tuhan berkenan selalu memakai kami, menuntun kami, membuat kami senantiasa mengerti kehendak-Mu, hingga dalam semua perkara kami mau tunduk kepada Tuhan saja. Ajar kami ya Tuhan seperti Engkau yang rendah hati, yang senantiasa ya Tuhan mau tunduk kepada kehendak Bapa. Kemudian kami tidak ingin berjalan dengan kehendak kami sendiri, tapi kami mau berjalan seturut dengan kehendak. Kami berdoa ya Tuhan, memohon agar Tuhan menjana tiap jemaat dan memberkati, dari yang termuda sampai yang tertua, tua ataupun yang muda. Tuhan melindungi kiranya anak-anak kami, remaja-remaja dan pemuda kami ya Tuhan, terlebih dari pergaulan-pergaulan yang buruk dan membawa kepada kesenangan. Dari predator-predator, pemangsa-pemangsa yang mengintip untuk ya Tuhan memperlakukan anak-anak kami. Tuhan lindungi senantiasa di dalam pergi dan kembali ke rumah.
Demikian juga ya Tuhan dengan seluruh umat-Mu. Pimpin dan tuntun sekali lindungilah kami Wahai. Sebabkan kami tanpa pertolongan dan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Iblis yang jahat pasti akan bisa mengalahkan kami. Kami berdoa ya Tuhan dengan berkat-Mu untuk tiap-tiap rumah tangga. Tuhan hadir dan Tuhan berkati. Kami mohon Tuhan agar tiap-tiap keluarga boleh menjadi keluarga yang penuh dengan kedamaian. Dijauhkan dari segala pertengkaran, percekcokan, pemberontakan, perselisihan, kekerasan, dan terlebih ya Tuhan perselingkuhan dan perceraian. Biarlah tiap-tiap keluarga Tuhan lindungi Tuhan selamanya, agar mereka boleh menjadi rumah tangga yang penuh dengan tuntunan Tuhan, sukacita dan berkat Tuhan. Tuhan juga memberkati Tuhan setiap pekerjaan anak-anak Tuhan, mulai dari yang bersekolah, dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Demikian juga mereka ya Tuhan yang bekerja sebagai pegawai, sebagai buruh, sebagai jasa, demikian juga menjadi guru, sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Yang bekerja di bidang transportasi, Tuhan kiranya juga memberkati dan melindungi semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat yang membutuhkan pekerjaan yang baru. Kami mohon Tuhan bukalah jalan bagi mereka, agar melalui pekerjaan baru yang mereka dapatkan dari Tuhan, mereka semakin ya Tuhan beroleh kesempatan, kelegaan untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana pernikahan saudara kami Lina dan Rona. Tuhan juga kami mohon pimpinan Tuhan, berkat Tuhan, dan menolong kepada mereka di dalam mempersiapkan juga kehamilan dari saudara kami Yunita. Kami mohon Tuhan jaga dan pelihara sampai lahirnya anak yang akan mendatangkan bahagia bagi orang tua bahkan bagi kami semua. Biarlah Tuhan senantiasa menjaganya, melindungi, menjauhkan dari segala sakit, penyakit, kecelakaan dan mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk para manula di dalam jemaat ini. Di dalam masa Tuhan mereka kiranya mereka tidak akan melupakan nama Tuhan karena ketuaan mereka. Mereka boleh saja melupakan nama kami ya Tuhan, tapi janganlah mereka melupakan nama Tuhan dalam hati dan pikiran mereka. Penuhilah kiranya senantiasa dengan damai, sukacita, dan kasih dari surga. Dan kiranya Tuhan membentengi dan menjauhkan dari mereka segala yang jahat. Maka di dalam surga kami berdoa untuk seluruh jam-jam ibadah dan rencana-rencana pelayanan ke depan. Kami terus berdoa dan bermohon agar kiranya Engkau memimpin dan memimpin kami. Sehingga jam-jam ibadah kami Tuhan kami persiapkan. Bukan sebagai kebiasaan, tetapi semata-mata karena tuntunan Tuhan. Terlebih hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan pelayanan dalam jam-jam ibadah kami. Biarlah Tuhan juga berkenan mendidik dan membimbing kami, sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang cakap, yang mampu untuk melakukan segala pekerjaan pelayanan, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus bagi kami. Kami juga berdoa untuk tiap hamba-hamba Tuhan yang akan mengajarkan firman Tuhan, mulai dari hamba-hamba-Mu dan juga sampai kepada guru-guru sekolah minggu sekalipun. Tuhan kiranya senantiasa menuntun dan membimbing mereka, agar mereka ya Tuhan tidak menggunakan jalan pikiran mereka atau ambisi dan kesenangan mereka. Tapi Roh Kudus memimpin mereka, sehingga apa yang Engkau kehendaki untuk disampaikan kepada umat-Mu, itulah yang hamba-Mu disampaikan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, pakailah seluruh umat-Mu menjadi saksi, terlebih bagi rumah tangga mereka, bagi tetangga mereka. Biarlah mereka Tuhan oleh kuasa Roh Kudus memiliki keberanian untuk mengajak jiwa-jiwa baru untuk datang ke gereja, sehingga kami boleh melihat adanya pertambahan jiwa dalam ibadah yang kami selenggarakan. Tuhan kiranya memberkati setiap ya Tuhan anak-anak kecil yang tergabung di dalam ibadah sekolah minggu.
Sehingga bertambah-tambah sukacita mereka beribadah, bertambah-tambah setia mereka, dan terlebih ya Tuhan kami mohon, biarlah Engkau juga tambah-tambahkan dengan anak-anak yang baru. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Kami sekarang berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk ibadah selama 10 hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh melakukan itu sampai hari ini. Tetapi untuk seterusnya kami berdoa, biarlah lawatan Tuhan terjadi di rumah kami, di tempat di mana kami beribadah, dan menyihati kami dengan sukacita surgawi. Sehingga semakin mendekati hari Pentakosta, semakin mengerti kami tentang kehendak Allah. Dan kami berdoa kiranya di hari Pentakosta, Pentakosta seperti yang terjadi di dalam Alkitab boleh terjadi dalam gereja. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat yang saat ini mengalami sakit. Yang oleh bunuh darah Tuhan Yesus, segala kami penyakit dapat disembuhkan. Oleh sebab itu kami berseru memohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyembuhkan seluruh saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami berdoa juga ya Tuhan, jika dalam meeting ini ada jemaat, ada umat yang bergabung dan betul merupakan bagian dari jemaat Kudus Kalabela. Biarlah Tuhan hadir dan memberkati mereka. Biarlah Tuhan memberikan sukacita ya Tuhan melalui ibadah hari ini. Sehingga dimanapun mereka beribadah, mereka juga boleh menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan, pembangunan rumah Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan meeting, baik itu ya Tuhan yang memimpin di dalam puji-pujian, yang bernyanyi musik, demikian juga ya Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, hamba-Mu ya Tuhan yang mempersiapkan bicara ini, jumlah ini, Tuhan yang memberkati. Demikian juga dengan seluruh anak-anak-Mu yang bergabung dalam meeting, biarlah Tuhan juga berkenan melawat dan menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Besok kami akan bergabung di dalam ibadah minggu kami, ibadah raya kami. Biarlah Tuhan juga berkenan memberkati dan hadir. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, hamba-hamba Tuhan, ya Tuhan yang bekerja dalam tugas pelayanan mereka masing-masing. Demikian juga dengan seluruh anak-anak Tuhan, biarlah kami semua dapat boleh hadir, boleh pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Sehingga jumlah bilangan anak-anak-Mu yang hadir semakin hari semakin bertambah, karena kesetiaan kami beribadah, dan juga karena kemurahan Tuhan bagi beribadah. Dengan Engkau tambah-tambahkan firman dengan jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk membawa firman Tuhan, biarlah apa yang sudah ya Tuhan terima dari Tuhan, itu boleh sampai ke ujung kepada kami. Agar semua ya Tuhan yang kami dengar tidak ada ya Tuhan yang terlewat, tetapi semua kami terima sebagai berkat dari Tuhan. Sebentar ya Tuhan kami juga akan beristirahat di malam hari ini. Berikanlah kepada kami tidur yang nyenyak seperti tidur seorang bayi yang lelah. Biarlah di dalam kedamaian dan kasih sayang Tuhan kami boleh beristirahat, namun roh kami boleh tetap melekat kepada-Mu. Sepanjang malam hingga pagi hari kami tetap ingin memuji Engkau dan mendengar ajaran dari Roh Kudus kepada kami. Tempatkanlah kiranya para malaikat-Mu untuk membentengi kami sepanjang tidur kami. Dan pada pagi hari nanti ya Tuhan, kami akan terjaga dengan tubuh yang telah Tuhan segarkan, tubuh yang Tuhan beri kekuatan, tubuh yang sehat, untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah, memuji dan membesarkan nama. Terima kasih ya Tuhan. Kami ya Tuhan, kami bersyukur atas ibadah ini. Biarlah Tuhan cita-cita yang kami terima lewat ibadah ini boleh tetap sesuai dalam hidup kami untuk selamanya. Ampuni kami ya Tuhan akan segala kekurangan dan kesalahan kami selama kami melakukan ibadah. Tapi biarlah ibadah ini berkenan kepada Tuhan, Tuhan berkenan menyempurnakan. Demikian juga dengan doa-doa permohonan kami, Tuhan berkenan menerima, menyempurnakan dan mengabulkan seturut dengan kehendak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih.
dan mengakhiri ibadah kami dengan berdoa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Besok datang ibadah ya semua. Iya, Kak. Kak. Dadah. Absen dulu ya, foto. Kameranya boleh dinyalakan dulu semua. Udah? Mungkin sudah mundur tuh supaya kelihatan terang. Ayo. Kalau udah, Udah. semuanya kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Oke,